Halo Bapak Ibu, saudara-saudara pemuda, remaja, lansia, anak-anak, kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa kembali di sesi kedua dari renungan kita bertolak dari Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Kali ini saya mau bikin atau kasih tema yang terlalu rendah sampai tak terlihat. Saya menambahkan teks tambahan atau pendukung dari Mazmur 113 ayat 7 sampai 8. Perkenankan saya membaca dua teks itu. Yang pertama Lukas 14 ayat 10 yang berbunyi demikian. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, sehingga apabila tuan rumah datang, ia akan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Teks tambahannya Mazmur 113 ayat 7 sampai 8. Mazmur 113 ayat 7 sampai 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama para bangsawan, bersama para pemuka bangsanya. Seperti tadi saya janji, saya kasih judul yang terlalu rendah sampai tak terlihat. Bapak Ibu Saudara-saudara, di budaya kita di Nusa Tenggara Timur, kita mengenal kelompok orang-orang sejak kecil dididik untuk tidak menonjolkan diri. Mereka memilih diam, memberi ruang bagi orang lain, dan bahkan mundur, meskipun sebenarnya layak untuk tampil, punya potensi dan kapasitas. Tetapi karena proses pendidikan, internalisasi yang mereka peroleh dalam keluarga, mereka diminta untuk merendahkan diri, memberi ruang kepada orang lain, dan tidak bertindak yang menurut orang Kupang itu makrarapak atau suka makan puji. Namun sayangnya, dunia seringkali membaca kerendahan hati itu sebagai kelemahan. Dan karena itu, orang-orang yang meskipun berkapasitas dan memiliki potensi, tetapi cenderung untuk memilih diam, memberi ruang kepada orang lain, tidak atau kurang diberi kepercayaan untuk tugas dan tanggung jawab kepemimpinan. Nah, Yesus mengajar, apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Tapi itu bukan sebuah perintah untuk menghilang, melainkan untuk memberi ruang kepada Tuhan, agar Dia yang meninggikan kita. Tidak dengan maksud untuk kita mematikan talenta, potensi, karunia, dan kapasitas diri kita. Tetapi dimaksud agar potensi, karunia, dan kapasitas diri itu diberdayakan untuk kebaikan sesama dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk meraup popularitas, pencitraan diri, dan tujuan mendapatkan jabatan yang sifatnya itu adalah meninggikan diri sendiri. Dan itu kita lihat dalam masyarakat. Seringkali orang-orang yang berpotensi, memiliki karunia dan potensi, karena mengalami pendidikan seperti itu, mereka tidak gegabah atau tidak makrarapak. Banyak orang di gereja, di masyarakat, bahkan di keluarga, memilih diam dan akhirnya tidak diperhitungkan sama sekali. Kerendahan hati yang seperti itu sangat disayangkan. Karena itu bukan inti dari ajaran Yesus yang meminta orang untuk memilih tempat yang paling rendah kalau diundang ke dalam sebuah pesta. Kerendahan hati yang sejati itu tidak sama dengan kehilangan suara. Tuhan tidak menciptakan kita untuk dikucilkan, tetapi untuk tampil dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. Mazmur 113 yang kita baca tadi berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan mengangkat
orang dari lumpur dan bukan manusia. Jadi bagi saudara-saudara, Bapak Ibu, pemuda, pemudi, remaja dan anak-anak yang biasa mengalah atau terbiasa untuk mundur meskipun sebenarnya punya talenta. Ingat, Tuhan melihat dan menghargai hati yang tulus. Tetapi jangan biarkan karena itu Anda hilang. Anda dipanggil bukan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk bersinar bagi Tuhan. Mengundurkan diri atau memberi kesempatan kepada orang yang lain, bukan berarti memudarkan atau mematikan talenta yang ada padamu. Mari kita masuk dalam doa singkat. Tuhan, kuatkan kami yang sering merasa kecil. Ajar kami untuk tetap rendah hati, tetapi tidak menghilangkan diri. Pakailah hidup kami untuk menyatakan kasih-Mu. Amin.